Kita hari ini kayaknya kita bertiga gak terlalu lama-lama ya. Iya, kayak soalnya si Ayu pengen nge-stream deh. Ayu pengen nge-stream. Iya, Ayu pengen nge-stream, aneh banget ya. Oke, langsung ke Ayu aja kali ya. Mau langsung Ayu aja nih. Boleh. Oke. Halo, gue Box, gue Irfan Syaril Bima. Ini siapa? Gue Gema, gue Pink. Ya, ini Pink. Sini siapa? Gue Bagus. Gue Bjorn. Ya itu Bjorn. Sama. Tadi kan katanya Ayu ya mau nge-stream ya. Mana Ayu? Yuk. Ayu hari ini siapa? Nah, itu Ayu. Gue Irfan Syaril Bima. Gue bisa dibilang kreatornya Maple Haven. Gue Ezra. Di sini gue Produser ya. Iya, kayak idealnya Maple kali ya. Ideal Maple tuh kita sebenarnya pengen bikin seri animasi. Animasi juga sebenarnya kalau yang di YouTube itu belum animasi yang sebenarnya gitu loh. Yang kayak di YouTube kan masih baru 1 menit 2 menit gitu kan. Kita pengennya ya angan-angannya lah. Series. Iya, pengen series kayak 3 season lah minimal pengennya. Nanya kita bikin Maple Haven di awal dari mana inspirasinya? Sebenarnya salah satunya tuh karena dulu gue pas zaman kuliah itu pokoknya daerah kuliah gue tuh nyari kosan pada lumayan premium semuanya, kosannya kayak mahal gitu, kayak deket-deket yang actually deket sama kampus lumayan mahal gitu kan. Malah ternyata actually ada apartemen yang lumayan harganya, apartemen kecil studio gitu. Terus ya udah kecil gitu ya, satu ruangan doang gitu, satu ruangan satu toilet udah gitu kan, sama ya dapurnya nyambung sama ruangan utama. Itu akhirnya bertiga, gue tinggal di situ. Tinggalnya bertiga di situ. Bertiga sama cowok-cowok yang lebih besar lagi daripada gue. Salah satu ini nih, coba salah satunya Si Bjorn. Oh dia. Ya, jadi gue di Maple juga gue pengennya tuh semua orang bercerita dan semua orang tuh apa ya, mau lu siapapun lu sama-sama penting gitu, kayak sama-sama punya cerita. Kayak gue papasan sama orang pinggir jalan kan juga gue kagak tahu dia punya cerita sendiri yang dalam sendiri ya. Gue pengen Maple bisa ngegambarin itu sih. Menarik. Oke. Apa reaksi orang tua kalian tentang channel Maple Haven? coba Ezra dulu deh. Iya. Kamu tuh bikin apa sih? Maple Haven itu sebenarnya itu singkat adalah bercerita tentang 3 anak muda ya. Kita tahu lah Box, Pink, Bjorn gitu. Itu tinggal di apartemen bareng di 1125. Tapi banyak kejadian aneh tuh di situ tuh. Kayak, dan walaupun kepribadian mereka dan latar belakang mereka beda-beda, tapi mereka udah kenal baik satu sama lain. Mereka teman seksi gitu, dan mereka tuh pindah, dan apa ya, nggak cuma mereka bertiga, di itu juga ada banyak karakter lain yang unik. Dan mereka akan kita akan ngebuat cerita yang itu sebenarnya cerita sehari-hari, kehidupan sehari-hari, tapi berasa adventure yang epic gitu lah. Gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya tadi kan Bima sempat bilang ya, kalau kita tuh minimal akan membuat 3 season animated series gitu kan. Ya harapannya sih kita akan ngebuat 3 season itu dengan tema yang berbeda-beda setiap seasonnya. Kalian kalau familiar dengan animated series yang nggak cuma, jadi kita pengen buat animated series tapi nggak cuma kan 3D gitu doang, nggak gitu. Kalau kalian familiar dengan Batman The Animated Series, The Last Airbender, Avatar gitu-gitu ya. Mereka tuh animasi tapi meaningful. Kita pengen ngasih sesuatu yang seperti itu gitu di Maple Haven Animated Series Star, dan ya 3 season itu masih belum bisa kita bilang apa, tapi ya 3 mudah-mudahan secepatnya bisa kita rilis dan bisa dinikmati sama kalian semua gitu. Oke. Bjorn anaknya siapa dan gimana storynya? Please jawab. Apakah aku di blok? Nggak. Kamu nggak di blok. Kita nggak pernah ngeblok. Kenapa kalian memilih untuk bikin lagu sendiri? Karena biar memperlengkap dan lebih bisa bikin explore dunia itu bisa lebih jadi aja sih, jadi matang aja sih. Jadi segala sisi, nggak dari penglihatan, dari pendengaran tuh semua feel Maple Haven-nya tuh dapat gitu. Iya. Lagu sendiri. Kenapa bikin lagu sendiri? Nah terus lebih original aja sih, gue lebih suka. Ya intinya sih gue awalnya ngikutin Omar aja ya, karena gue tugasnya di sini lebih ke ngisi apa yang udah si Omar bikin. Misalnya Omar udah bikin musik, nah misalnya kayak wah ini kayak enak nih buat vokalnya, nah gue baru nambahin. Misalnya kayak
liriknya, nyanyiannya itu gue yang bikin biasanya gitu. Jadi misalnya Omar kayak, oh ini kayak enak divokalin, gue baru ikutan gabung. Betul. Buat kalian tuh itu hal yang susah atau hal yang mudah, suka dukanya gimana sih? Cerita dong. Kalau kalau gue buat take video menurut gue sih nggak paling susahnya tuh ya cuman di awal-awal sih kayak harus lebih gimana kayak lebih kayak ekspresinya aja sih untuk teknis segala macem kayak sistemnya gitu kayak cara pengambilannya sih nggak ribet sih kalau gue sih nggak ribet ya karena gue cuman kayak tinggal ngomong doang. Nah yang ribet ya di Omarnya gitu. Gimana tuh Mar? Sebenarnya ribet karena ya paling equipmentnya aja sih. Kalau misalkan mic yang dipakai sama ping A yang dipakai sama box B hasilnya bakal beda dan itu akan repoti gue. Lagu favorit kalian berdua yang selama ini pernah produce buat Maple Heaven? Itu Masa sama yang buat iklannya KITC itu yang cool. Yang bareng sama Dudu ya? Iya, sama Dudu Dagelan sama Kids ya? Sama si Sinjingnya Kids ya? Iya betul sekali. Judulnya Cool. Itu lu nge-rap ya? Iya. Nge-rap bahasa Jawa ya? Betul sekali. Si Aziz tuh nanya edit audio tuh pakai aplikasi apa? Pakai DAW FL Studio. FL Studio. Dulu kali gimana sih ceritanya Maple Heaven nih dulu nih? Kan satu dari komik nih. Betul gak? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa jadi animasi? Ya kan pertama kan komik. Komik betul. Karena keterbatasan gue yang gue bisa 3D cuman gue gak pernah belajarin animasi yang bener gitu kan. Nah Juni-Juli tahun lalu gitu. Apa namanya? Ya ada Adam Kashmir Rashid turun dari langit. Nih gue animasiin nih sini gitu. Ya udah jadi animasi yang Jadi sebenarnya sih karena gue awal-awal masuk ke sini dipaksain sama ini si Gemma nih yang ini nih. tuh yang tadi gendut yang ngisi suara pink itu. Dia dulu gue ditawarin kata ini nih ada ini nih itu. Oke gitu. Oke. Alat sama aplikasi yang dipakai untuk membuat animasi itu kalian pakai apa? Blender. Ya terutama kita pakai Blender. Blender itu bukan Blender dapur kan? Bukan. Salah. Kita pakai Blender karena Blender gratis. Oke. Dia software 3D, dia bisa macam-macam, mau yang animasi, mau yang 3D realistis atau yang stylistic. Itu dua bisa. Bikin animasi pakai Android bisa nggak? Enggak. Jadi lo harus pakai komputer sih buat kalau mau bikin animasi pakai. At least yang kayak gini lah ya, yang kayak Maple nih pakai komputer ya. Pakai HP Android, Samsung nggak bisa. Nih untuk animasi itu butuh berapa lama ya kira-kira? Jadi gue nggak anggap pertanyaannya pas eksekusinya aja. Ya. Kalau buat eksekusinya biasanya gue udah mulai animasi setelah storyboard, animatik itu udah jadi. Mungkin untuk 1 menit animasi biasanya gue kalau lagi mood ngerjain bisa seminggu. Kadang-kadang kalau lagi mood parah bisa 2 menit bisa seminggu. Jadi antara 1 sampai 2 menit dalam seminggu. Gak Kasmal pun kita prosesnya lumayan panjang gitu. Tadi kan ada Riva dia bikin skrip dulu, ya kan? Bikin skripnya dulu. Bikin skrip, gue bikin storyboardnya dulu, gue gambar-gambar, oret-oret. Habis bikin storyboard dan skrip, ini nih dia ngerekam nih suaranya nih kan, ngerekam dubbing-dubbingnya, terus baru habis itu jadi animatik. Dari animatik tuh storyboard digabung sama audio gitu ya, baru jadi ke ini animasi. Kenapa Maple Heaven itu animasinya nggak 60 fps? Jadi gini, pengetahuan gue, kalau yang namanya film atau kayak animasi dalam dasarnya lah gitu ya, mereka tuh biasanya diambil dengan emang limitnya atau kayak standarnya gitu kali. Itu 24 fps. Dan animasi yang kayak anime gitu yang lebih patah-patah tuh biasanya mereka pakai lebih ke 12 fps. Kenapa juga kita nggak pakai animasi yang tinggi, dan karena itu animasi kita kelihatan patah-patah karena semakin rendah fps-nya dalam pengerjaannya jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya seharusnya gue ngerjain 24 fps, misalnya semenit bisa 2 minggu nih. Kalau misalnya 12 fps gue bisa jadinya kerjanya seminggu gitu. Dan durasi juga ya. Durasi. Karena yang ngerjain kan gue juga nih. Kayak Bima nih, kalau gue bantuin, nggak mau, dia biasanya kabur.
Bima tuh paling susah deh kalau minta gue bantuin dong yang animasi. ngadu sih. Nyuruh-nyuruh aja gitu. Emang dia. 2D atau 3D gitu. Apakah CPU-nya harus gimana atau graphic card-nya harus gimana gitu. Sebenarnya kalau buat 3D kan yang paling penting tuh di 3D pas renderingnya, pas rendering, pas ya hasil animasi lu di print lah gitu ibaratnya kan. Kalau buat itu sebenarnya lu kalau misalnya pakai sistem yang kayak kita pakai, kalau ngerenderingnya pakai if, itu biasanya lo harus pakai GPU kan ya? Iya, GPU. Iya, berarti sebenarnya kalau lu mau pakai GPU yang kayak Nvidia dari tahun misalnya let's say 2010 atau yang kayak masih seri 800, seri 900 itu lu masih bisa. Cuma ya lebih lama aja jadinya ngerendernya. Yep. Itu sih. Ya, itu sih. Kita sendiri pakai seri 10 kan. Iya, pakai 80. GeForce 1080 ya? Iya, kita belum sampai RTX tuh belum. Oh tuh, nggak perlu RTX. Karakter modelingnya tuh berapa lama? Modelingnya sendiri sehari 2 hari, nggak termasuk rigging apaan itu beda lagi. Pokoknya modeling doang gitu ya, sampai modeling itu 2 harian, 1 atau 2 hari gitu. Kalau misalnya modelingnya doang. Sebelum masuk ke animasi, kita bikin script dulu, habis kita bikin script, kita bikin storyboard, dari storyboard kita rekam dulu. Voice overnya itu baru jadi gini, baru jadi animatik kayak gini. Jadi animatiknya tuh 2D dulu ya Bim? 2D dulu, 2D dari storyboard dulu. Oh, Ini audionya kedengeran gak sih? teman-teman mungkin bisa bantu komen apakah audio video ini kedengeran? Gue sih gak pernah aneh-aneh ya. Habis ngurus bisnis biasa. Baik ya, Pak. Bodoh. Itu bukan darah anjir, orang habis motong buah naga. Kayak lu gak pernah aja sih, Box. Hah? Gue telat. Ya, serang. Sukacang maaf. Apa harus? Kiraga lo. Bang ampun, bang, gak revisi lagi, bang ampun. Itu ya gue. Ya kira-kira gitu lah ya. Ini kita step berikutnya habis dari animatik kita langsung masuk ke Blender buat langsung eksekusinya kan. Nah di Blendernya pun juga jauh sebelum kita bikin episode yang ini, kita udah nyiapin semua aset-asetnya gitu. Ini karakter modelnya si Box, gitu kan, bisa dilihat. Nah, oke, kalau modeling mungkin bisa dibilang ada tiga fase gitu ya. Yang pertama modelingnya sendiri, gitu kan. Nah, bentukannya sendiri nih kita modeling. Nah, habis bikin modelnya, kita bikin materialnya. Kita mau ganti warna, kita ganti segala macam, semua bisa di sini. Kita ngambil tekstur tekstur rajutan, jahitan, ya itulah kain lah. Tekstur kain itu, terus kita bikin dia seolah kayak timbul gitu, kan? Bisa lihat sini ya. Sini juga untuk ngatur warnanya, warna si box gimana. Udah kita mau bikin boxnya jadi warna lain juga tinggal sini doang. Rigging. Jadi rigging itu tuh kurang lebih kalau misalkan mainan dikasih engsel gitu. Jadi anggapannya biar si mainannya bisa digerak-gerakin gitu kan. Itu lumayan ribet. Gue sendiri nggak terlalu jago. Jadi kurang lebih kita bikin kayak tengkoraknya dia dulu, abis kita bikin tengkoraknya kita tempelin ke modelnya, baru abis itu bisa digerakin kayak gini kan, bisa gerak-gerakin. Nah ini yang animator kita tadi si Kasmal itu pakai sistemnya kayak gini, dan ini jauh dari kualitas rigging profesional. Karena kita semua belajar dari tutorial YouTube. Banyak kalau kalian cari ada banyak tutorial YouTube, dan gue sendiri mungkin rekomennya yang Royal Skies itu paling gue pakai. Apa sih keunggulannya bikin komik atau animasi dalam bentuk 3D dibanding 2D?
niatannya aja mau bikinnya 2D atau 3D gitu kan. Pertama itu. Sebenarnya itu oke. Sebenarnya itu. Cuma kalau misalkan untuk gue sendiri kenapa salah satu alasan kenapa gue pengen 3D, satu karena gue pengen bikin kayak mainan bentukannya sebenarnya gitu. Pengen kayak mainan, pengen PW dilihat gitu. Dan menurut gue tuh kayak untuk gue nih asosiasi gue di kepala tuh kalau PW itu mainan gitu. Dan boneka, hal-hal kayak gitu. Gue pengen bikin kayak rada kayak stop motion juga karena dia biar lebih feel-nya lebih real gitu, kayak lebih kayak ini sesuatu yang bisa lu pegang gitu. Dan dari situ dapat keunggulannya lagi adalah sekali bikin aset itu bisa dipakai-pakai terus. Kayak tadi kan kita kasih lihat 3D modelnya kan kayak gimana kan. Nah 3D model itu kita udah pakai 3D model itu mungkin setengah tahun lebih gitu, kita nggak pernah tambahin muka lagi, kita nggak pernah gambar ulang lagi. Gitu. Jadi secara aset bisa lebih sustainable lah ya. Iya, bisa dipakai-pakai lagi. Gitu. Menarik. Kamu mungkin kalau 2D kan bisa harus gambar terus kan. Guys, Maple tuh punya merchandise apa aja sih? Oh itu mah banyak. Kita ada toys. Toys, mana toysnya? Coba. Toysnya karakter box. Ya, tuh dia, itu toysnya. Keren ya. Keren lah. Tote bag Maple. Nah, ini tote bagnya Maple. Kita punya tote bag juga. Terus kita develop apa lagi? Ada bajunya Maple. Nggak ada. Bisa dilihat langsung di akun kita. Iya, itu ada di akun kita. Kita lagi nggak pegang stoknya. Ada itu ada stiker set, ada AR trading card. Ada ribuh ya kayaknya. Ada trading cardnya itu bisa dipakai buat augmented reality. Kalian pakai di Instagram. Jadi Sukacan, Pink, Ondai, Bjord sama boxnya bisa keluar dari kartu ya? Iya biar keren-keren aja, lucu. Nah, untuk barang-barangnya kalian bisa langsung ke Tokopedia kita. Link ada di Instagram juga kok. Kalian ke Instagram kita aja. Ya mungkin ini kali ya kayak suara-suara yang kita dapatnya dari mana kali ya. Atau gak tau jelasin gimana gitu kayak gini. Jadi kalau suara box kayak gini, suara gue asli sebenarnya kayak gini. Gitu ya, suara itu kayak rasanya pindah di sini nih. Dan suara box di sini kayak lebih soft. Cara ngomongnya juga lebih soft. Yang khas tuh box tuh harus lebih halus, lebih friendly gitu ya suaranya. Kurang lebih Pink tuh kayak hampir sama suara asli gue, cuman kalau Pink tuh lebih kayak gimana ya, lebih kayak gitu, kayak lebih, ini kayak lebih funky gitu, ngerasa gue ngerasa lebih funky, kayak lebih serak. Kalau gue sih kebalikannya dari box malah. Kalau maksudnya kalau Bima itu suara biasanya lebih rendah terus box dinaikin, kalau dari gue suara biasa gue segini, gue perlu ngenurunin untuk bikin karakter suaranya Bjord gitu. Jadi supaya maksudnya kalau kita lihat kan karakternya Bjord kan juga yang tegas ya gitu ya. Jadi gue gak bisa yang kayak kayak gini gitu kan gak bisa. Jadi Pink domba, sate domba, kanibal dong. Satya nanya, Pink domba. Satya sebentar. Satya tahu gak sih? Iya. Pink tuh gorila. Iya. Gak ada Pink domba sejak kapan? Gak pernah Satya ada aja. Jadi Kak, yang aplikasi VTuber kalian pakai VC Face atau apa Kak? Itu kita pakai VC Face gitu. Jadi mungkin yang beda gitu, yang mungkin ribet buat kita kemarin adalah biasa tuh VC Face tuh kan modelnya kita bisa bikin sendiri pakai apa tuh namanya? Yang buat bikin model VTuber yang di Steam tuh yang gratis. Viroid. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin VTuber yang rada kayak anime gitu ya, di Steam tuh ada yang di Steam ada yang gratis namanya Viroid. Nah Viroid itu sebenarnya dipakai buat VR chat sebenarnya biasanya kan. Nah tapi ada aplikasi gratis juga di internet namanya VC Face, VSEE Face muka. Nah si VC Face ini bisa pakai model yang sama, bisa pakai model dari Viroid itu untuk jadi VTuber gitu. Jadi kan kalau mau coba kan cuma tinggal butuh webcam doang gitu. Cuma untuk kita ribetnya adalah karena kita bentukannya nggak kayak orang, 3D-nya kita kan. Nah dari situ kita harus ngakal-ngakalin karena Viroid ini bisa membuat 3D tapi kita mukanya 2D semua kan. Jadi apa yang terjadi adalah kemarin kita muka 2D-nya itu yang di VTuber itu tuh kita edit ulang, kita bikin ulang di 3D gitu. Jadi gepeng di 3D tapi gepeng. Kesulitannya kalian itu dalam mengisi suara mereka itu apa sih? Challenge-nya itu apa? Kalau gue sih jujur gue awalnya mikirnya gara-gara atau awal banget gue mikirnya ini kan bentuknya Pink ya.
cuman suaranya gue gimana yang normal ya, bentuknya nggak manusia juga gitu loh. Kalau gue mikir takutnya nggak cocok, cuman akhirnya lama-kelamaan kayak lama-kelamaan udah mulai kawin gitu nggak sih, kayak udah cocok aja gitu bentuk kayak gitu, suaranya seperti itu. Ya jadi gitu. Sebenarnya tambahan lagi sih dari gue sih, kita tuh pengen kalau ada yang bilang suaranya kayak bang, suaranya kayak kartun aja bang, kayak maksudnya kayak kartun yang mungkin suara lebih dibuat-buat, gitu yang intonasi lebih kayak iya kayak Doraemon gitu-gitu lah. Iya. Kita tuh emang pengen lebih kayak orang ngomong gitu, kayak lebih kayak orang biasa ngomong, karena kita emang ada pengen perasaan itu gitu. Karakter ini ngomongnya karakter biasa, nggak yang kayak Doraemon, Doraemon. Kabar kalian. Doraemon Doraemon relatable gitu. Iya nggak gitu. Jadi yang kayak iya kayak Mickey gitu. Mouse banget gitu loh. Tuh. Justru sampai sengaja gitu. Sengaja kayak gitu ya. Biasa. Suka. Nih ada yang nanya lagi, kepala box itu dari kardus kotak amal bukan sih? Itu kita ada joke kotak amal karena dulu pas SMA kalau nggak salah dia pernah ngatain gue kotak amal karena kepala gue kotak. Iya di kotak banget soalnya. Iya dia ngatain gue kotak amal, jadi itu joke dari situ. Tapi nggak, dia dari kardus biasa, kayak kardus Indomie kali ya. Tapi kayak kardus bentukan coba. Iya kardus yang kayak panjang cuman kotak gede ada sedikit tebelnya dikit. Iya betul. Nah kok bokong siping bisa bolong? Emang bokong harusnya gimana? Apakah bokong harusnya tidak bolong? Bokong juga. Emang bokong apa yang bolong? Hah? Kok gue gak merhatiin? Ini yang botak kali maksudnya, bukan mungkin bolong botak kali. Iya. Oh botak. Abi nanya apa Abi? Kalian tuh bikin satu cerita buat animasi dari mikirin tema cerita LLL butuh berapa waktu? Oh, kayak berapa lama buat bikin satu cerita? Kita kerjain terus-terusan sih sebenarnya sih, kayak kita mungkin bikin skripnya 1 atau 2 hari gitu, tapi habis bikin skripnya pun juga masih bisa berubah-ubah karena kita pas lagi take VO nih, itu kadang suka tiba-tiba ada ini kan gini mendingan gitu. Iya. Ada beberapa sih contohnya kayak episode yang roti. Episode yang roti itu kan si Björn kan dia kayak marahin si yang YouTuber yang masak itu kan, yang Mbak Octavia kan. By the way itu Mbak Octavia itu gue yang nyuarain. Sesuai lalu kayak gitu. Lalu tambahkan kira-kira segini cukup sih kayak gitu kan. Apa namanya? Itu jadi suara kok ada kayak banci. Karena gue yang suarain. Karena cerita cewek. Ceritanya cewek. Apa namanya? Nah, itu kita bingung terakhirnya Mbak Octavia mau bikin nangisnya kayak gimana. Suara nangisnya gimana, kayak mau kayak gitu. Akhirnya kayak lebih dibikin kayak kayak nangis yang nangis yang low-key nangis gitu lah, yang kayak betul. Gitu. Jadi kita bikin ceritanya sih sebenarnya terus-terusan sih, kita ya ubah-ubah terus sampai tayang. Nggak sih sampai animasi sih sebenarnya, kalau selebihnya lumayan susah. Betul. Oke, thank you banget yang udah nonton, udah baca Maple Haven. Mau yang dari awal mau yang baru, thank you banget udah di sini. Ya insya Allah ke depan kita makin bisa menghibur lagi, karena kita juga masih banyak banget rencana buat Maple Haven yang kita belum kesampaian. Salah satunya sebenarnya yang pengen banget kita bikin, yang kita sekarang lagi berusaha bikin setiap minggunya, itu adalah bikin pilot. Itu nanti rencananya sekitar 2 episode pilot, itu mungkin kayak 12 menit satu episodenya, mungkin 2 episode jadi 24 menit gitu. Itu kita pengen bikin yang full gitu, tapi untuk sementara ini ya gitu kita I hope pada enjoy VTuber dan animasi semenit dan ambience yang kita udah bikin ya.